Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Lizana dengan NIM 180290002 dari Prodi Pendidikan Matematika B, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program linear, yaitu tentang nilai optimum, maksimum, dan minimum dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu program linear. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear, terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif, persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Nah, untuk persoalannya yaitu ada persoalan maksimum dan persoalan minimum. Dengan persamaannya fx, y, ax ditambah by untuk itu sama untuk maksimum dan minimumnya. Dengan syarat C1x ditambah D1y kecil sama dengan K1. Untuk nilai maksimum, maka pertidaksamaannya simbolnya yaitu kecil sama dengan. Begitupun untuk C2x ditambah D2y kecil sama K2. Kemudian untuk x-nya besar sama dengan 0 dan y-nya besar sama dengan 0. Dengan A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Kemudian untuk syarat yang minimumnya, M1x ditambah N1y besar sama K1. Nah, kita lihat itu untuk nilai minimum, pertidaksamaannya adalah besar sama. Begitupun untuk minimum, M2x ditambah N2y besar sama dengan K2, X kecil sama dengan 0 dan Y kecil sama dengan 0. Dengan A, B, Mn adalah koefisien dan K adalah konstanta. Selanjutnya, menentukan nilai optimum ada dua cara. Yang pertama metode uji titik pojok dan yang kedua dengan metode garis selidik. Metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari bentuk AX ditambah BY, kita cukup menghitung nilai-nilai AX ditambah BY untuk tiap-tiap titik pojok pada daerah penyelesaiannya. Nah, sedangkan untuk metode garis selidik, yaitu garis yang terletak paling jauh dari titik pangkal sudah melampaui titik lainnya yang terletak pada daerah himpunan penyelesaian, maka titik tersebut merupakan maksimum. Garis selidik yang terletak paling dekat dari titik pangkal sudah melampaui titik lainnya yang terletak pada daerah himpunan penyelesaian, maka titik tersebut merupakan minimum. Baiklah, langsung saja contoh soal 1, yaitu metode uji titik pojok untuk maksimumnya. Contoh 1 untuk maksimum. Seorang pengusaha mebel mempunyai modal 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 80.000 dan 40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah 17.000 dan 8.000. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika keuntungan bersih yang diharapkan sebesar-besarnya dan tentukan nilai maksimumnya. Pertama, kita buat terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahuinya. Kita bisa membuatnya di dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Yang kita ketahui ada lemari, meja, persediaan dengan biaya 80.000, 40.000 dan persediaannya 1.600.000. Bahan untuk lemari ada 20, meja 8, persediaan 360. Sedangkan untuk keuntungan bersihnya yaitu 17.500 untuk lemari dan untuk meja yaitu 8.000. Kita bisa membuat
bentuk pertidaksamaannya dari yang sudah diketahui seperti ini. Kita misalkan lemari sama dengan X dan meja sama dengan Y, maka 80.000 X ditambah 40.000 Y kecil sama 1.600.000. Karena dia nilai maksimal, maka pertidaksamaannya yaitu kecil sama. Kita sederhanakan menjadi 2X ditambah Y kecil sama 40. Kemudian untuk bahannya yaitu 20X ditambah 8Y kecil sama 360. Kita sederhanakan lagi menjadi 5X ditambah 2Y kecil sama 90. Dengan syarat X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Berarti yang kita cari yaitu nilai maksimum dari 17.500X ditambah 8.000Y. Untuk keuntungan bersih sebesar-besarnya, maka pertama kita masukkan dulu nilai fungsinya ke dalam ini fx, y sama dengan 17.500x ditambah 8.000y, enter. Kemudian kita masukkan persamaan yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 40. Dan yang kedua yaitu 5x ditambah dengan 2y sama dengan 90. Kemudian kita masukkan untuk daerah yang diarsirnya, 2x tambah y kecil sama dengan 40. 5x. Kemudian yang kedua kita perkecil terlebih dahulu supaya terlihat 2y kecil sama 90. Kemudian untuk x besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0. Enter. Nah, daerah yang tengah itu terkena arsiran semuanya. Kita blok dulu terlebih dahulu karena kita akan melihat daerah himpunan penyelesaian. Kita inverse filling. Nah, terlihat yang di tengah ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat untuk titik-titik pojok yang sudah kita peroleh. Kita ambil terlebih dahulu daerah yang sudah diarsirnya. Kemudian ambil intersect. Kita klik yang di dalamnya. A, ada titik B. Yang di sini titik C dan terakhir yaitu titik D 0,40. Kita masukkan lagi daerah arsirnya. Kemudian kita ambil view-nya yang ada spreadsheet-nya. Nah, di sini kita masukkan titik pojok X, Y. Sini nilai bentuk 17.000X ditambah 8.000Y. Kita masukkan saja titik-titik yang sudah kita tandai. A, enter. B, enter. C. Nah, seperti ini. Sehingga untuk nilai FA 0, FB-nya 315.000, FC 335.000 dan FD-nya 320.000. Nah, dari tabel yang sudah kita buat ini, titik pojoknya dengan fx-nya dapat dilihat nilai tertingginya yaitu 335.000 terletak pada titik C yaitu 10,20.
Nah, hasil tersebut dapat ditafsirkan bahwa keuntungan bersih setiap hari sebesar-besarnya adalah Rp335.000. Hal ini tercapai kalau setiap hari diproduksi lemari sebanyak 10 buah dan mejanya 20 buah. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal minimumnya menggunakan metode uji titik pojok. Seorang pengusaha mempunyai pabrik sepatu di 2 kota, yaitu di Jakarta dan Semarang. Untuk memenuhi pesanan sebanyak 300 sepatu pria, 180 sepatu wanita, dan 240 sepatu anak-anak, maka pengusaha tersebut mengoperasikan kedua pabrik tersebut. Pabrik di Jakarta setiap hari menghasilkan sepatu pria, sepatu wanita, dan sepatu anak-anak dengan masing-masing 30, 12, dan 12 dengan ongkos pekerja Rp30.000 setiap hari. Pabrik di Semarang menghasilkan sepatu pria, sepatu wanita, dan sepatu anak-anak masing-masing 15, 12, dan 24 dengan ongkos pekerjanya yaitu Rp25.000 setiap hari. Nah, berapa diharapkan pengeluaran ongkos seminimal mungkin? Sama seperti sebelumnya, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat pertidaksamaannya dari yang sudah diketahui ini, yaitu 30x ditambah 15y besar sama dengan 300. Karena ini minimal, maka pertidaksamaannya yaitu besar sama. Kita perkecil jadi 2x ditambah y besar sama 20. Kemudian 12x ditambah 12y besar sama 180. Kita sederhanakan menjadi x ditambah y besar sama 15. Kemudian 12x ditambah 24 besar sama 240 disederhanakan menjadi x ditambah 2y besar sama 20 dengan x besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0. X dan y elemen bilangan C. Nah, ongkos pekerja di sini adalah Rp30.000 untuk di Jakarta dan di Semarang Rp25.000. Maka nilai minimumnya yaitu 30.000x ditambah 25.000y. Langsung saja kita masukkan terlebih dahulu nilai fx, y-nya. Sama dengan 30.000x ditambah 25.000y. Kita masukkan persamaan yang pertama sama dengan 20. Kita perkecil supaya terlihat garisnya seperti ini. Kemudian x ditambah y sama dengan 15. X ditambah 2y sama dengan 20. Kemudian kita masukkan daerah arsirnya. 2x tambah y besar sama 20. X ditambah y besar sama 15. 2x tambah y besar sama 20. Maaf. Kemudian kita masukkan nilai x besar sama 0. Dan y-nya besar sama dengan 0. Enter. Dapat dilihat pada grafik, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, daerah yang sebelah kanan ini terkena semua arsiran, sehingga itulah daerah yang akan kita cari. Kita
balikkan terlebih dahulu, yaitu dengan di blok semuanya daerah arsiran. Kemudian kita setting, kita ambil style, ambil inverse spelling. Nah, seperti ini. Terlihat bahwa disinilah yaitu daerah himpunan penyelesaian yang akan kita cari. Sudah terlihat titik-titik pojoknya. Kita ambil terlebih dahulu daerah arsirnya biar lebih mudah. Ambil titik, kita tandai titik pojoknya yang ini, titik B. Kemudian ada titik C 10,5, titik D 5,10, dan titik E yaitu 0,20. Nah, kita tampakkan lagi daerah arsirnya biar lebih jelas. Kemudian kita masuk ke spreadsheetnya. Seperti sebelumnya, ini merupakan titik pojok X, Y. Kemudian sebelahnya itu nilai bentuk 30.000 X ditambah 25.000 Y. Tinggal kita masukkan saja titik-titik pojoknya. Yang pertama B 20,0, C 10,5, D 5,10, dan E 0,20. Kemudian FB 600.000, FC 425.000, FD-nya 400.000, dan FE 500.000. Nah, bisa kita lihat yaitu untuk nilai minimal dari fungsi objektif yang kita cari yaitu 30.000 X ditambah 25.000 Y sama dengan 400.000 dicapai di titik D yaitu 5,10. Dengan demikian, hasil ini dapat ditafsirkan bahwa biaya total minimum untuk ongkos pekerja adalah 400.000. Hal ini tercapai jika pabrik di Jakarta menyelesaikan pesanan 5 hari dan pabrik di Semarang selama 10 hari. Nah, untuk contoh selanjutnya dengan menggunakan metode garis lidik, contoh 3. Saya buatkan terlebih dahulu soalnya. Dengan menggunakan garis selidik, tentukan nilai maksimum fungsi objektif 3x ditambah 2y pada sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kecil sama dengan 18, 2x ditambah y kecil sama dengan 12 dengan x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0, x, y bilangan real. Pertama, masukkan nilai f X, Y-nya terlebih dahulu, yaitu 3X ditambah 2Y. Enter. Kemudian persamaan yang pertama X ditambah 2Y sama dengan 18. Yang kedua 2X ditambah Y sama dengan 12. Nah, untuk daerah arsirnya X kita ubah dulu ini menjadi A1, kemudian yang ini garis A2, nah daerah arsirnya yaitu X ditambah 2Y kecil sama 18. Kemudian untuk daerah arsir yang kedua, dan kita buat saja di sini langsung dengan menggunakan simbol V terbalik yaitu dan.
2x ditambah Y kecil sama 12 dan X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Nah, sudah terlihat daerah yang terasir semuanya. Kita tandai dulu garisnya, nilai dari garisnya. Untuk garis A1 tadi dengan name and value kita tampilkan. Kemudian garis yang kedua begitu juga. Selanjutnya sudah seperti ini, terlihat garisnya memiliki nilai. Kemudian kita tentukan titik-titiknya. (0,0) kita ambil terlebih dahulu daerah arsirnya, kemudian yang ini titik A ya. Kita ubah terlebih dahulu, ini titik 0 dan ini titik A. Kemudian ini titik B dan yang di atas ini merupakan titik C 0,9. Kita tampilkan nilai titik-titiknya agar lebih jelas karena kita menggunakan metode garis selidik. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi fx tadi, kita sama dengankan dengan K. 3x ditambah dengan 2y sama dengan K. Nah, kita buat intervalnya dari negatif 5 sampai dengan, kita ubah terlebih dahulu fungsi seperti ini. Nah, ini bisa digerakkan seperti ini. Kita ambil intervalnya sampai 50 saja. Oke. Nah, kita lihat garis yang melewati ini, yaitu titik terjauhnya ternyata terletak pada B, yaitu 2,8. Sehingga nilai maksimum yang kita peroleh ini adalah di titik B, yaitu 2,8. Kita ambil spreadsheet terlebih dahulu untuk mengetahui nilainya. Ini kita buat garis paling jauh dari titik pangkalnya, yaitu B. Kita buat di sini B 2,8. Kemudian kita masukkan fx-nya, nilai maksimumnya, sehingga F B besar. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh dari fungsi objektif tadi, yaitu nilai maksimumnya adalah 22 terletak pada titik 2,8, yaitu titik B, yang merupakan titik terjauh dari titik pangkalnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Tadi ada dua metode, yaitu dengan uji titik pojok dan garis selidik. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, sekian untuk video 1 dan video keduanya saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.